terima kasih Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, hati kami penuh mengucapkan syukur kepada Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Karena kalau kami ada hari ini, itu karena Engkau. Kalau kami bisa bernafas sampai hari ini, itu karena Engkau Tuhan. Kalau kami bisa menikmati berkat-berkat-Mu sampai hari ini, itu juga karena Engkau Tuhan. Karena Engkau yang sudah rela mati di atas kayu salib hanya untuk kami Tuhan. Hanya untuk kami Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, kami bisa hidup hari ini. Karena salib-Mu Tuhan, kami bisa dibebaskan dari segala dosa-dosa kami Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, kami bisa diberikan kemenangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, persiapkanlah setiap hati kami. Sucikan dan kuduskan kami. Layakkanlah kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan Kau hadir pada pagi hari ini, kesempatan ini Tuhan. Urapi setiap kami. Urapi setiap kami ya Bapa dengan kuasa-Mu, dengan kuasa hadirat-Mu Tuhan. Perkenankanlah kami hadir Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami Tuhan. Urapi setiap kami yang melayani Tuhan. Di setiap bidang apapun Tuhan. Urapi Tuhan, sehingga Kau berkenan hadir Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan, itu yang kami rindukan. Biarlah Tuhan Kau bekerja Tuhan. Urapi setiap acara-acara pada pagi hari ini sampai selesainya Tuhan. Urapi Tuhan, urapi dengan hadirat-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami pulang nanti, kami sungguh-sungguh membawa kekuatan. Kami sungguh-sungguh membawa Tuhan damai sejahtera yang sejati daripada Engkau. Kami membawa kelepasan daripada Engkau Tuhan. Kemenangan-kemenangan akan kami peroleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian di sini. Ada sukacita di rumah Tuhan hari ini. Amin. Amin, luar biasa. Luar biasa, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati bersukacita. Karena kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Praise God.
mengucap syukur Tuhan atas semua yang boleh Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Bapa. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Tak dapat Bapa kami membalas kasih-Mu Tuhan. Tak dapat Bapa kami membalas cinta-Mu yang luar biasa buat hidup kami Yesus. Terima kasih.
Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior, that cursed through his body bent and drenched in tears. They laid him down in Joseph's tomb, the entrance here. I have his home as high as the and all. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on that break of time, the Son of Heaven rose again. All trembled death where Jesus was dead. The angels roared for Christ the Praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name Kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau bernyanyi kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkemenangan. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena salib-Mu kami boleh hidup. Bukan hidup seperti hidup biasa, tapi hidup yang berkemenangan. Bapa, terima kasih darah-Mu memampukan kami Tuhan untuk kami boleh hidup. Terima kasih Bapa. Kami boleh berjalan dalam kemenangan bukan karena kemampuan kami, kebisaan kami, tapi karena Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami mau menyerahkan Tuhan semuanya ini, hidup kami Tuhan, kepada Engkau saja. Kami mau membuka hati kami, kami mau menerima Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah ya Bapa, karena firman-Mu hidup, firman-Mu ya dan amin. Kami mau menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kita duduk, mungkin kita menyatakan iman percaya kita. 1, 2, 3. Saya percaya saya diberkati untuk memberkati. Saya hidup di dalam anugerah dan kasih karunia Allah. Saya adalah anak Tuhan.
Saya diselamatkan dengan darah Kristus yang mengasihi saya. Saya akan menang dalam semua pencobaan. Tidak ada yang dapat melawan saya karena Allah beserta dengan saya. Allah tidak pernah meninggalkan saya. Pertolongan saya datang dari Tuhan yang melepaskan saya dari yang jahat. Hidup saya akan berhasil dan tidak ada kutuk atas saya dan keluarga saya. Saya dan seluruh keluarga saya akan menyembahnya dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Kemuliaan hanya bagi Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim worship. Terima kasih juga untuk bagian technical. Bagian usher, translation, bagian doa, bagian fellowship. Semua yang bertugas saya akan welcome. Siapa yang baru? Welcome. Ada yang baru datang ya dari sini. Welcome. Ada lagi yang baru datang, yang baru pertama kali datang? Lihat kiri kanan, kalau ada yang baru tunjuk dan kita bisa welcome. Baik, selamat Jumat Agung hari ini. Saya akan baca satu ayat, bisa mungkin baca, bisa sama-sama kita baca ya. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Hari ini kita memperingati Jumat Agung, Good Friday, hari kematian Tuhan Yesus. Kematian adalah sesuatu yang umum terjadi. Namun, kematian melalui penyaliban adalah suatu tragedi yang luar biasa. Kenapa? Karena secara historis, salib merupakan alat penyiksaan yang paling kejam. Yang paling kejam. Waktu itu digunakan di Kekaisaran Romawi. Sekarang kita tidak ada lagi ya. Tetapi pada waktu Kekaisaran Romawi, salib adalah alat penyiksaan yang paling kejam. Saya akan putar video cuplikan less than 3 menit mengenai detik-detik sebelum Tuhan Yesus disalib. Mari kita coba lihat. Film ini dibuat pada tahun 2004, jadi sudah 22 tahun. Dan sering diputar di gereja atau di bioskop dan menggambarkan 12 jam terakhir sebelum Yesus disalib. Saya menonton ini cuplikan mungkin cuman 2 menit 50, saya cut 22 menit 50 detik. Saya lihat betapa berat penderitaan yang dialami Yesus setelah diadili ya. Jadi pada waktu, kalau 12 jam itu sejak waktu Tuhan Yesus dihianati oleh Yudas. Di mana tadi Yudas mencium Tuhan Yesus hanya 30 keping perak. Kemudian dibawa ke pengadilan. Sejak malam dia diadili, tidak tidur, disiksa, dipukul, diejek, diludahi, dipukul, dipecut sampai luka ya. Setelah tubuhnya berdarah, kemudian dipaksa untuk memikul kayu salib ke Golgota. Tadi mungkin gambaran secara film. Tadi saya lihat di mana pada waktu dia memikul salib. Menurut sejarah itu dikatakan 30 sampai 50 kilo beratnya. Tapi itu hanya balok saja katanya. Tapi kalau secara keseluruhan katanya lebih dari 100 kilo berat daripada balok. Tentu kayunya kayu yang kuat, bukan kayu triplek atau kayu biasa. Bukan kayu begini, bukan.
Tapi kayu yang benar-benar balok, 100 kilo dia harus pikul. Dan tadi kalau kita lihat, kita perhatikan, dalam tubuh berdarah-darah, capek. Tangannya bergetar. Karena kesakitan, lelah. Dan dia harus jalan 600 meter ke Bukit Golgota. Mungkin kalau kita pikir 600 meter dari sini, kalau saya lihat ya, saya hitung. Mungkin ke Home Depot lah. Naik mobil cepat ya saudara. Tapi kalau saya lihat lagi, itu jalannya tidak rata. Jalanan berbatu, tinggi. Itu kurang lebih jalan bisa 30 sampai 45 menit. Bahkan ada yang bilang 1 jam. Kenapa? Karena dia berhenti berkali-kali. Tubuhnya berdarah karena luka ya, lelah, tidak tidur semalaman. Karena udah tidak tidur, luka, kehilangan darah. Dia harus menggotong lebih dari 50 kilo. Sampai-sampai prajurit Roma melihat Simon, dia paksa Simon bantu untuk memikul kayu salib ke Golgota. Pada jaraknya 600 meter saudara, tetapi sangat berat sekali. Hari ini Jumat Agung kita akan merenungkan the power of the cross, kuasa yang terkandung di dalam salib Yesus Kristus yang terus bekerja dalam hidup kita, bukan stop 2000 tahun yang lalu. Salib, ini salib ya saudara. Ini bukan simbol agama, bukan hiasan seperti kalung ini, atau gantungan kunci, atau ornamen salib yang digantung di gereja. Salib juga bukan sekedar cerita. Bahkan yang memprihatinkan, salib ini digunakan sebagai jimat atau penangkal setan yang sering digambarkan di dalam film-film. Salib adalah karya penebusan Kristus, pusat Injil, tempat di mana kasih Allah, keadilan, dan kuasa Allah bertemu. Bagi orang dunia, salib adalah kutuk, hukuman, penderitaan, kekalahan. Yang pertama, salib adalah kutuk. Kenapa? Kenapa orang dunia mengatakan salib adalah kutuk? Dalam hukum Yahudi, orang yang digantung di kayu salib dianggap sebagai orang yang terkutuk. Di dalam Ulangan 21 ayat 23 sudah tertulis, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Karena itu, bagi orang dunia, saudara, kematian di kayu salib dianggap sebagai simbol kutukan, hina, ketidakberuntungan. Yang kedua, salib bagi orang dunia dikatakan hukuman. Dalam budaya Romawi, salib adalah hukuman yang paling hina, paling kejam. Dan salib digunakan sebagai alat eksekusi kriminal kelas berat. Sebagai pemberontak, sebagai pembunuh, sebagai orang yang pemberontak, orang pembunuh, orang penjahat yang paling berbahaya, mereka disalibkan. Karena itu orang yang mati di kayu salib dianggap sebagai orang yang gagal, yang ditolak dan perlu dihukum. Kemudian bagi orang dunia, salib dikatakan suatu penderitaan. Disalib berarti itu disiksa. Matinya tidak langsung saudara, matinya pelan-pelan. Sangat menyakitkan, memalukan, dan mereka menderita sebelum mati. Jadi itu suatu hinaan
Matinya pelan-pelan, disiksa saudara. Yang keempat, bagi orang dunia, salib adalah suatu kekalahan. Karena salib itu adalah suatu ketidakberdayaan, tidak mampu dia menyelamatkan dirinya sendiri. Orang dunia mengatakan loser, orang yang kalah. Karena salib dia pandang sebagai kutuk, hukuman, penderitaan, dan kekalahan. Maka tidak heran di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 ini dikatakan pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu ada kekuatan Allah. Jadi saudara bisa lihat ada bedanya. Ada dua pemberitaan tentang salib. Yang pertama, kekuatan Allah bagi kita yang percaya. Tapi yang kedua, kebodohan bagi dunia atau bagi orang yang tidak percaya. Inilah keunikan Injil. Salib itu bisa membalikan semua makna. Jadi kebodohan berubah menjadi kekuatan Allah. Kutuk berubah menjadi berkat. Hukuman berubah menjadi pengampunan. Penderitaan berubah menjadi kesembuhan. Kekalahan berubah menjadi kemenangan. Itulah salib. Di dalam salib ada power. Hari ini kita akan lihat 4 kuasa daripada salib Kristus. Yang pertama, the power of the cross adalah kuasa pengampunan. The power of forgiveness. Salib di mana Tuhan Yesus menanggung seluruh dosa umat manusia di dunia. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 34 dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bibir-bibirnya kamu telah sembuh. Perhatikan pertama, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kalau kita perhatikan sejak Adam jatuh di dalam dosa, manusia sudah terpisah dari Allah dan sebenarnya kita layak menerima hukuman. Namun di kayu salib Tuhan Allah memberikan anaknya Yesus Kristus, dia mengambil alih hukuman itu, menggantikan kita. Yesus tidak hanya sebagai martir, tapi dia menggantikan kita yang seharusnya kita mendapatkan hukuman. Di dalam salib dosa kita dipindahkannya. Yang seharusnya kita dipindahkan kepada Tuhan Yesus. Kemudian hukuman kita ditanggungnya. Yang seharusnya kita dihukum, tapi Tuhan Yesus menanggung hukuman kita. Kutuk pun diambil oleh Tuhan Yesus. Di dalam pengampunan itu adalah kuasa yang mengalir dari salib. Pengampunan bukan hasil usaha manusia, tetapi adalah grace. Yesus tidak hanya mengampuni, tapi juga dia menghapus dan membatalkan hukuman kita. Di dalam Kolose 2 ayat 13-14 ada 3 hal yang kita perlu lihat ya saudara ya. Saya ada garis bawahi di sini. Kolose 2 ayat 13-14 dikatakan kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah yang pertama, ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan yang kedua, menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan yang ketiga, dan itu ditiadakannya, di-cancel, dibatalkannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ada 3 saudara. Pertama, mengampuni dosa kita. Yang kedua, menghapus dosa kita.
Yang ketiga, membatalkan hukuman kita. Saya ada, untuk menerangkan ini, boleh saya panggil beberapa orang? Karl, bisa maju Karl, tolong. Sama Revandi. Oke, 2 orang aja deh ya. Ini ilustrasi. Ilustrasi aja, gak apa-apa. Diam aja di sini, 2. Kamu gak pakai jaket? Nah. Jadi ada 2 di sini. Yang satu penjahat. Nah, penjahat. Kamu jadi penjahat, jadi tentaranya. Karena kalau saya bilang ini jadi penjahat nggak ini ya. Jadi kamu jadi tentaranya, penjahat nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Katakanlah Karl itu Barabas. Dia seorang penjahat, seorang pemberontak. Dia penjahat kelas berat lah, ya penjahat kelas berat. Tapi kamu baik ya. Dimasukkan ke pengadilan dan masuk ke pengadilan, dia juga masuk ke dalam propertinya istana raja. Dia trespassing, dia mungkin mencuri. Kemudian suatu waktu Karl Barabas ini dipanggil. Ayo panggil ke sini, Barabasnya di sini, panggil. Saya raja, saya pada saat ini saya bilang, Barabas, saat ini saya memutuskan untuk mengampuni. Itu mengampuni, ya. Jadi apa yang dia lakukan pada saat dia trespassing, saya mengampuni Barabas ini. Yang kedua, maaf saya di sini sudah siapkan. Tentara, bisa maju kemari tentara. Di situ buka semuanya. Buka semuanya. Maksudnya semua kertas-kertasnya dibuka. Ya. Saudara bisa lihat, saya ampuni, raja mengampuni Barabas. Tetapi di meja banyak dosa-dosa, arsip dosa-dosa yang dia lakukan. Bukan pada saya, tetapi pada waktu dia mencuri di tempatnya Bang Arnold. Mungkin dia memberontak di negara Kanada atau dia melakukan hal-hal yang jahat. Dia mabuk, dia apa, ada di arsip di sini. Kemudian saya bilang sama tentara, tolong arsipnya dirobek. Robek. Kemudian robek. Berarti Barabas tidak ada bukti apa dosa yang sudah dilakukan dulu. Tadi saya mengampuni karena dosa yang sekarang. Tapi ini dosa-dosa yang lampau. Mungkin dari sejak kecil dia sudah mencuri, sudah memperkosa, sudah berbuat jahat. Ada arsip-arsipnya, tapi sudah dirobek. Mengampuni, menghapus. Yang ketiga, dia sebetulnya sudah ada surat hukuman mati untuk Barabas. Tetapi saya sebagai raja, saya membatalkan hukuman mati. Jadi sekarang Barabas bebas. Terima kasih. Jadi saudara bisa lihat beda mengampuni dosa kita diampuni. Kemudian dihapus dosa-dosa kita yang lama. Yang ketiga, dia batalkan hukuman kita. Itulah Yesus yang tidak hanya mengampuni dosa kita, tapi dia menghapus dosa-dosa kita. Disalibnya, dia membatalkan hukuman kita dengan mati di kayu salib. Sehingga kita boleh dibenarkan. Bahkan setelah Barabas itu dibebaskan,
dia menjadi anak Allah. Dia menjadi yang punya kuasa karena Tuhan mengangkat sebagai anak Allah. Jadi salib bukan hanya simbol penderitaan, tapi salib ada kuasa pengampunan yang membebaskan manusia dari dosa, diampuni dan dipulihkan. Jadi kita tidak perlu hidup dalam rasa bersalah, dalam rasa condemnation. Kita tidak perlu dihantui masa lalu. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, itulah kuasa pengampunan. Yang kedua adalah kuasa pembebasan, the power of deliverance. Kita baca Kolose 2 ayat 14-15, tadi sambungannya kita sudah baca 13-14, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Salib bukan hanya sumber pengampunan, tapi juga sumber kuasa pembebasan. Dia bukan hanya sekedar menghapus dosa manusia, meniadakan surat hutang, tetapi di sini dia menghancurkan kuasa-kuasa dosa, kuasa iblis dan seluruh kegelapan. Kalau kita baca di situ dikatakan telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Dia telah melucuti. Jadi salib adalah deklarasi kemenangan rohani. Kita tidak hanya diampuni, tapi kita jika dibebaskan, kita menerima kemerdekaan yang sejati. Kita bebas dari belenggu dosa, kita bebas dari tuduhan, dan kita bebas dari kuasa kegelapan. Hanya dari salib Tuhan Yesus. Semua rantai-rantai yang menjerat kita, baik dosa, kebiasaan buruk, ketakutan, maupun tekanan rohani, dipatahkan oleh salib. Alkitab menegaskan dalam Roma 6 ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Manusia lama kita disalibkan, sehingga kuasa dosa tidak memerintah lagi. Kita sudah memenuhi, kita sudah pakai manusia baru. Memang tidak langsung 100%, tapi bertahap saudara, kita berubah. Jadi kita bisa menang dari dosa kita. Kita bisa lepas dari kebiasaan buruk. Kita bisa lepas dari ketakutan, kecemasan, dan intimidasi dari roh jahat melalui salib yang memerdekakan hidup kita. Yang ketiga adalah kuasa salib adalah kuasa pendamaian. The power of reconciliation. Kolose 1 ayat 20 dikatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Di dalam hati manusia, saudara, butuh damai. Butuh kita damai dengan Allah. Itu tidak bisa dipenuhi dengan kekayaan. Kita tidak bisa dipenuhi dengan prestasi atau apapun. Kita tidak bisa beli. Semua karena akibat dosa yang membuat kita tidak damai. Kita jauh dari Tuhan. Kita bermusuhan dengan Tuhan yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Dan kita terpisah dari hadirat Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri mengambil inisiatif mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, turun mati di kayu salib. Dia menghancurkan tembok permusuhan, tembok pemisahan antara manusia dengan Allah. Jadi salib merupakan titik pertemuan antara keadilan dan kasih manusia yang berdosa dan Allah yang kudus. Disitulah, disaliblah ada pendamaian, bukan sekedar suatu konsep tetapi suatu karya nyata yang bisa mengubah seluruh umat manusia statusnya, saudara. Melalui salib kita diangkat juga menjadi anak-anaknya. Itu suatu hal yang luar biasa. Karena kalau kita tahu sebetulnya tadi kita seperti Barabas itu yang harus dihukum, tapi bahkan kita
dibebaskan, dan Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Hubungan yang dulu retak dipulihkan. Ada tembok-tembok yang yang kokoh dihancurkan. Salib mengingatkan kita bahwa damai bukan hasil usaha manusia, tapi hadiah dari Tuhan. Karenanya kita tidak perlu merasa tidak layak. Kita tidak perlu merasa jauh dari Tuhan, karena Tuhan dekat dengan kita. Salib membawa kita dekat kepada Bapa. Itulah the power of the cross. Yang keempat adalah kuasa transformasi. Di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20 dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Salib bukan hanya membawa pengampunan, tetapi menghadirkan kuasa Allah yang mentransformasi hidup kita. Hidup kita dirubah dari dalam keluar sehingga kita mendapatkan jalur kehidupan yang baru. Melalui salib manusia lama yang dulu dikuasai dosa, kita dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran. Yang dulu terbelenggu, kita dibebaskan. Yang hidup dalam kegelapan, kita dipenuhi terang. Transformasi yang dikerjakan oleh salib bukan hanya perubahan perilaku, tetapi pembaruan hati. Hati yang keras dapat dilunakkan. Luka yang dalam dapat dipulihkan. Hidup yang hancur dapat dibangun kembali. Dan ketika seseorang datang kepada salib, Roh Kudus bekerja memberikan kita keberanian untuk meninggalkan masa lalu. Kekuatan untuk mengalahkan dosa dan pengharapan untuk melangkah ke masa depan yang baru. Inilah kuasa transformasi, saudara, yang diberikan bukan oleh dunia, tapi diberikan cuma oleh Tuhan Yesus. Yang dapat mengubah hati, memperbarui pikiran, dan juga menuntun hati kita. Jadi 4 kuasa salib, kuasa pengampunan, kuasa pembebasan, kuasa pendamaian, kuasa transformasi. Ini tidak pernah berkurang, saudara. Dia terus bekerja. Dia tidak melemah, tapi malahan dia menjadi kuat kalau kita datang kepadanya. Salib, kita pusatkan pikiran kita kepada salib, karena salib menjadi dasar iman kita dan sumber kekuatan kita. Sebagai penutup, saudara, salib adalah kekuatan Allah, bukan suatu kebodohan. Kalau dunia melihat salib sebagai kutuk, sebagai hukuman, sebagai penderitaan, sebagai kekalahan, tetapi bagi yang percaya, salib adalah kekuatan Allah. Salib membawa kuasa pengampunan. Tuhan Yesus sudah menanggung dosa. Dia telah menghapus surat hutang, membatalkan hukuman yang seharusnya kita terima. Pengampunan adalah anugerah, bukan usaha kita. Yang ketiga, salib melepaskan kuasa pembebasan. Ada kuasa dosa, ada kuasa iblis, ada kuasa kegelapan, semua dihancurkan. Salib juga menghadirkan kuasa pendamaian. Dia salib menjembatani jarak antara manusia yang berdosa dan Allah. Yang kelima adalah salib mengerjakan kuasa transformasi hidup. Salib mengubah manusia dari dalam keluar, bukan hanya perilaku tapi hati, pembaruan hati. Mari saudara, kita tundukkan kepala. Tuhan ingatkan pada Jumat Agung ini, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Tuhan menawarkan kepada kita yang belum percaya
belum percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah tawaran Tuhan kepada kita. Roh Kudus sedang bekerja di antara kita semua. Mungkin di antara kita di sini masih ada yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi inilah waktunya. Kita tidak tahu saudara, waktu kita hidup. Mungkin 5 menit lagi. Mungkin besok kita sudah dipanggil Tuhan. Mungkin sebulan lagi, mungkin 1 tahun lagi, tidak ada yang tahu. Mungkin detik ini. Mungkin 1 menit lagi. Jangan sia-siakan tawaran Tuhan. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita buka hati. Bagi yang belum, tidak usah maju, tapi cukup ikuti kata-kata saya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau mati di kayu salib. Engkau mau menanggung dosa-dosa kami. Bukan hari ini, bukan dosa sekarang, tapi dosa yang lampau Engkau hapus. Bahkan Engkau meng-cancel hukuman mati, hukuman di neraka. Karenanya Bapa kami mau mengakui anak-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau ajar kami yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam menempuh hidup yang penuh goncangan. Tapi kami mau percaya, kami mau mengakui dengan mulut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami boleh diselamatkan. Bukan hanya itu saja, kami boleh disebut anak-anak Allah. Terima kasih untuk privilege yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan untuk Holy Communion. Setelah kita merenung kuasa salib, kuasa yang mengampuni, kuasa yang membebaskan, kuasa yang mendamaikan, dan kuasa yang mentransformasi hidup. Mari kita masuk ke momen yang sangat kudus, perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara yang belum ada bisa minta kepada usher atau angkat tangan. Perjamuan kudus ini diperintahkan, dititahkan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya mengingat kematian Kristus sebagai suatu peristiwa sejarah, tapi kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang terus bekerja dalam hidup kita hingga hari ini. Pada saat kita makan roti dan minum anggur, kita menerima meterai dan tanda kasih setia kepadanya. Ketika kita makan roti, kita nyatakan roti ini adalah tubuh Kristus yang dipakukan di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya untuk menebus segala dosa kita dengan menanggung hukuman kita. Roti ini adalah tubuh Kristus yang memberikan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Dan ketika kita minum anggur, kita nyatakan anggur inilah darah Kristus yang bertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Perjamuan kudus ini adalah undangan Kristus bagi kita yang sudah percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita periksa diri kita, datang ke hadapan Tuhan dengan penuh hormat. Kita tenangkan diri. Andreas akan sampaikan lagu sehingga kita boleh menenangkan hati kita. Kita mempersiapkan hati kita. Kalau kita masih ada rasa bersalah, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau kita masih punya dendam, kita ampuni orang itu. Mari Andreas bisa, silakan.
Testing. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see a man condemned to die on Calvary. Pada malam sebelum ia disalibkan, Tuhan Yesus mengambil roti. Dia mengucapkan syukur, berkat. Dia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Mari kita dengan penuh hormat, mari kita makan roti ini dengan iman. Mengingat tubuh Kristus yang tersalib bagi kita. Ambillah dan makanlah. Sesudah makan, ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini dengan hati bersyukur, mengingat darah Kristus yang menebus dan memulihkan kita. Mari ambil dan minumlah. Bapa, pada hari Jumat Agung ini kami mau bersyukur akan anak-Mu yang sudah mati di kayu salib. Kami mau bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kami mau bersyukur untuk pengampunan. Kami mau bersyukur untuk pembebasan. Kami mau bersyukur untuk pendamaian. Kami mau bersyukur untuk transformasi hidup yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Bapa, biarlah hidup kami ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah salib-Mu menjadi pusat hidup kami. Dan biarlah kami boleh berjalan di dalam terang kemenangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Liu. Saya mau mengundang untuk ushers to come up and we'll do offering. Bapak, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Mengucap syukur terima kasih Bapak buat kasih setia-Mu Tuhan, buat setiap kami yang ada saat ini Tuhan. Bapak, kami mau menyerahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memberikan Bapak offering yang sebentar kami mempersembahkan Tuhan. Sebagian dari apa yang Kau telah berikan Bapak buat kami Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu Bapak. Biarlah Engkau yang menggunakan Bapak setiap menjadi persembahan kami Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Stay.
Mari kita tutup kebaktian ini. Ada announcement hari Minggu. Kita akan mulai jam 11 untuk kebaktian Easter joint service. Jam 11 kebaktian. Mari kita berdiri, kita tutup kebaktian ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh memperingati Jumat Agung. Kami boleh merenung akan kematian Engkau Tuhan di kayu salib. Terima kasih Bapa untuk salib-Mu, karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Hidup yang berkemenangan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena ada Roh-Mu yang kudus dalam hati kami, yang selalu bekerja, yang selalu mengetuk hati kita, memimpin hidup kita untuk berjalan sesuai dengan firman-Mu. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk perdamaian di dunia ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau ya Tuhan untuk dunia ini damai. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Berikanlah mereka wisdom ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan wisdom kepada pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Engkau. Terpujilah nama Engkau. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, ingatlah pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi orang yang binasa, bagi orang yang tidak percaya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Biarlah pertolongan daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.